kesempatan ini saya Pendeta Nikolaus Sitendana kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hidup Berfokus Kristus. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya persiapkan dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Rasul Paulus hendak menghimbau kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat ini belajar untuk memfokuskan diri mereka kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus sendiri, dia telah menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupannya. Dia berkata bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa yang ada di depan Rasul Paulus. Bahkan dia berkata, ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, fokus daripada Rasul Paulus ialah kepada pribadi Yesus Kristus. Maka demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, semestinya kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, supaya kita juga mengarahkan fokus kita kepada satu pribadi yang menjaminkan kehidupan kekal kepada kita sekalian, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, tentunya kita pernah belajar ilmu pengetahuan alam. Ada kaca pembesar yang mampu memfokuskan sinar matahari dan membakar secarik kertas Bapak Ibu Saudara terkasih dengan titik fokus yang dipancarkan oleh kaca pembesar dan membuat kertas tersebut bisa terbakar. Kenapa bisa terbakar? Karena ada penyatuan titik fokus tersebut. Kalau tidak ada titik fokus dari matahari dipancarkan oleh kaca pembesar, maka mustahil akan ada pembakaran pada kertas tersebut. Betapa berkuasanya sebuah fokus, saudara. Maka alat yang kedua yang bernama sinar laser, di mana sinar laser ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih mampu memotong besi, memotong baja, bahkan benda-benda yang keras lainnya. Ia dapat potong Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikianlah kuasa sebuah fokus, saudaraku yang terkasih. Karena itu kita belajar bagaimana kita memfokuskan hidup rohani kita, kekristenan kita kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa disiplin rohani yang harus kita lakukan kalau kita mau berfokus kepada Kristus? Saudara, dari nas tadi beberapa poin penting yang perlu kita pelajari supaya kita memiliki fokus kepada Kristus. Yang pertama, saudara, mewaspadai ajaran-ajaran palsu. Filipi pasal 3 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku yang terkasih, kita menemukan satu pernyataan keras dari Rasul Paulus berkata, waspada terhadap anjing-anjing. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Ini menunjukkan satu sikap ketegasan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, supaya jemaat di Filipi terhindar dari kesesatan, dari pengajaran yang palsu
yang semestinya itu harus ditolak dan harus dipangkas dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Maka pernyataan yang berikutnya dikatakan Rasul Paulus, saudaraku yang terkasih, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Kalau kita membandingkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 berkata, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Saudaraku yang terkasih, mereka bekerja keras, berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan, mengalihkan orang-orang benar yang tadinya berfokus kepada Kristus, akhirnya berubah fokus kepada fokus yang keliru, fokus yang salah, saudara. Maka sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, perlunya kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Perlunya kita terus memiliki waktu untuk kita membaca firman Allah, merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dengan firman Allah inilah, saudara, akan membentengi iman kita terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu. Ingat, saudaraku yang terkasih, bahwa kita ini memiliki posisi dalam Kristus. Apa posisi kita, saudara? Yang pertama, Rasul Paulus berkata, kita adalah orang-orang bersunat secara rohani dalam Kristus. Ayat 3 dikatakan bukan sunat secara lahiriah. Kita ini disunat secara hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hati kita lah yang mestinya disunat dari segala kenajisan, dari segala pikiran-pikiran yang jahat, dari segala kondisi-kondisi yang dirancangkan dalam hati kita yang mengarah kepada ketidakkudusan itu. Itu yang harus dipangkas, itu yang harus dibersihkan dari hati kita, saudara. Bukan lagi berfokus kepada sunat lahiriah, saudara. Maka untuk kita bisa fokus kepada Kristus, maka perlu diawali dengan cara apa? Mewaspadai diri kita terhadap pengajaran yang palsu. Posisi kita di dalam Kristus yang kedua, saudara, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu beribadah oleh Roh Allah. Beribadah bukan karena mengikuti jadwal-jadwal rutin, saudara, atau ritual-ritual tertentu. Ibadah yang kelihatannya jasmania saja, saudara. Di dalamnya ada berbagai liturgi-liturgi yang sepertinya diatur oleh manusia dan sangat menarik dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang semestinya yang harus kita lakukan adalah sikap hormat kita, penundukan diri kita kepada Tuhan dalam Roh Allah. Karena, saudaraku yang terkasih, Roh Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi oleh tembok penghalang apapun di depan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita diawasi dan terkontrol oleh Allah. Allah hadir di segala tempat. Sehingga kita harus menghormati Dia. Bukan hanya pada saat-saat jadwal-jadwal ibadah, tetapi dimanapun kita berada. Di tempat tertutup sekalipun, di mana tidak terlihat oleh orang lain, kita tetap tahu bahwa Allah hadir di sana dan kita menghormati, takut akan Tuhan, saudara. Yohanes pasal 4:23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka poin yang kedua kita pelajari dari nas tersebut. Yang pertama, supaya kita bisa berfokus kepada Kristus, yaitu waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hidup dalam pengenalan akan Allah. Ayat 10-11 Filipi pasal 3 mengatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah adalah sesuatu yang harus menerus kita kejar, kita kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita mau berfokus kepada Kristus. Kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus, saudara, Paulus kurang apa? Dia adalah seorang yang luar biasa, memiliki kedewasaan rohani yang tidak dapat diragukan lagi. Ia adalah orang yang menghidupi hal-hal itu, saudara. Ia memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang ia hidupi sendiri, saudara. Ia seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ia penanam jemaat, saudara. Tetapi lihatlah, ia memiliki satu kerinduan yang dalam untuk tetap mau mengenal Allah. Dia berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Saudaraku yang terkasih, kata mengenal dalam bahasa aslinya Yunani yaitu ginosko, yang berarti pengenalan melalui pengalaman hidup, saudara. Mengenal Allah bukan karena menemukan literatur yang dituliskan oleh para teolog, saudara. Tetapi mengenal Allah itu karena ada satu pengalaman pribadi dengan Allah sendiri. Pengalaman bersamanya dalam kehidupan. Inilah yang disebut proses, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehingga ia kemudian semakin mengenal Allah dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan dialami melalui, saya tuliskan ada dua hal penting, saudara, melalui pembacaan kita. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus, di mana saudaraku yang terkasih, Allah menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam satu perkara-perkara yang supranatural, saudara. Ia hadir menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Di saat kita, saudara, membutuhkan pertolongan, maka ia datang tepat pada waktunya. Di saat kita dalam keadaan di mana kita ada masalah dan Tuhan datang memberi solusi, Tuhan datang dalam kuasa kebangkitannya, saudaraku yang terkasih. Dengan perkara-perkara ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka semakin orang mengenal siapa Allah itu, semakin orang akan mengenal siapa sesungguhnya Yesus itu. Nah, saudara, tetapi bukan hanya itu, tapi hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pengenalan dialami melalui yang kedua, yaitu persekutuan di dalam penderitaannya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan juga datang memperkenalkan dirinya di dalam persekutuan di dalam penderitaannya, saudara. Yaitu melalui apa? Pengalaman satu peristiwa dalam berbagai pergumulan kehidupan. Pergumulan yang begitu berat, saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mendengar doa kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kehidupan kita, saudara. Maka dalam situasi ini, saudaraku yang terkasih, seringkali kita memaknai Tuhan begitu tidak lagi mengasihi kehidupan kita, saudara. Pertanyaan kemudian, apakah Tuhan benar-benar meninggalkan saya dan saudara? Tetapi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya di dalam kuasa penderitaannya. Tidak hanya Tuhan menyatakan dirinya melalui mujizat-mujizat, tetapi melalui penderitaannya. Maka Tuhan ingin juga menyatakannya kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui proses kehidupan itu, saudara, maka iman kita semakin didewasakan, iman kita semakin bergantung kepada Tuhan. Sehingga di pihak Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Ia menyatakan dirinya untuk apa? Memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang sepertinya jauh dari kehidupan kita, tetapi dari pihak kita semakin menyatakan diri
dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Semakin kita setia dengan Tuhan, maka hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu kemudian akan mengajarkan kita tentang pendewasaan iman, dan semakin kita mengenal Tuhan. Tetapi pada saatnya nanti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan semakin mengenal kasih Tuhan. Karena di dalam penderitaan, di dalam pergumulan itu, Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri, tetapi Dia adalah Immanuel, saudara. Ia menyertai kita, bukan berarti bahwa Ia mengangkat semua persoalan kehidupan kita. Ia menyertai kita bukan berarti Dia selalu menyediakan mujizat bagi kita, tetapi Ia menyertai kita di saat kita ada di dalam pergumulan berat, ada dalam situasi darurat. Ia bersama-sama dengan kita untuk melewatinya. Ia memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Maka hari itu, saat itu, kita semakin mengenal Dia, tetapi iman kita semakin dewasa di dalam Dia, saudara. Dia adalah pribadi yang selalu mendampingi kita di saat-saat kita ada dalam masa pergumulan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita fokus kepada Kristus. Kalau kita fokus kepada Kristus, maka kita harus mengawalinya dengan apa? Mewaspadainya adanya ajaran-ajaran yang palsu. Dan yang berikut, kita semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.